Selamat hari Minggu. Saudara, hari-hari ini bukan hari-hari yang menyenangkan buat kita beberapa hari ini. Walaupun kita berdoa supaya tidak ada lagi kelanjutannya setelah ini, kita berdoa yang terbaik buat bangsa kita. Tapi ini adalah satu hal yang dibalik semua mungkin permainan politik, dibalik ada apa di belakang layar. Tapi Tuhan yang mengizinkan, Tuhan pegang kontrol. Dan ada pesan Tuhan buat kita gerejanya hari-hari ini. Khotbah ini kalau saudara jadi ketua home, pemimpin home, saudara tahu bahwa khotbah ini sudah disiapkan dari bulan lalu. Saya sempat berpikir apa saya perlu ubah, saya ikuti perkembangan sampai tadi pagi. Saya rasa enggak, khotbah ini adalah khotbah yang memang Tuhan siapkan untuk hari ini. Khotbah ini menjadi harapan saya, menjadi jawaban buat saudara dan saya, menjadi tuntunan buat kita untuk tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai gereja Tuhan di hari seperti ini. Ya. Judulnya God's Mission, I'm In. Tuhan memanggil kita untuk adalah misinya dan seharusnya kita sebagai murid Tuhan menjawab, saya mau Tuhan, ini aku, utuslah aku. Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan di saat seperti ini seharusnya kita sebagai murid-murid Tuhan yang sejati bertanya, apa yang saya harus buat Tuhan? Tuhan mau saya ngapain? Apa yang kau mau untuk kami buat? Itu harusnya yang kita tanya sama Tuhan sebagai murid-murid Tuhan. Dan Alkitab bilang dalam Matius 5 ayat 14, ayat 16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan bilang saudara dan saya adalah terang dunia. Seharusnya hidup kita memancarkan kebaikan hari demi hari. Dan membuat orang memuliakan Tuhan. Dan terang itu terutama bersinar waktu gelap. Waktu gelap harusnya anak Tuhan kelihatan paling terang. Kelihatan paling mengasihi, paling berbuah, paling baik. Di tengah-tengah dunia yang gelap. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian. Tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepahitan. Seakan-akan dunia gak ada harapan. Harusnya harapan itu terlihat dari anak-anak Tuhan. Dari saudara dan saya. Nah saudara, kalau saudara lihat dibakar ini, dibakar itu. Waktu Injil ditulis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis. Kejadiannya malah lebih parah dari ini. Injil itu ditulis bukan dalam kondisi baik-baik saja. Injil itu ditulis waktu itu pemberontakan demi pemberontakan terjadi di Israel, di Yerusalem. Sampai akhirnya seluruh Yerusalem dibakar habis. Bait Allah dibakar habis dan sejak itu Israel tidak punya negara. Israel tercerai-berai, baru punya negara lagi tahun 1948 kalau nggak salah, saya nggak salah. Selama ribuan tahun mereka tercerai-berai. Mereka nggak punya negara. Kenapa? Dibakar habis. Dan di tengah-tengah kondisi seperti itulah Injil ditulis. Jadi Injil ditulis bukan dalam kondisi umat Tuhan lagi enak-enak menyembah Tuhan. Injil ditulis bukan lagi umat Tuhan lagi dalam kondisi yang baik-baik saja. Injil ditulis dalam segala tekanannya. Dan itu menjadi pesan Tuhan buat gereja Tuhan. Apa yang harus mereka buat? Makanya hari ini saya percaya firman Tuhan juga bicara buat saudara. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, maka firman Tuhan itu bicara tentang ini. Memberikan jalan hidup, pola pikir yang terbaik daripada semua. Nanti saudara lihat ini. Bagaimana kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara tidak perlu terlalu khawatir mungkin dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Firman Tuhan jelas mengajar kita untuk tidak bermewah-mewah di atas penderitaan orang lain. Firman Tuhan gak ngajar kita flexing. Firman Tuhan mengajak kita peduli dan mengasihi sesama kita. Dan saya percaya kalau saudara dan saya hidup seperti itu, maka orang belum tentu sekeberatan itu dengan kita. Setuju? Tanpa maksud menghakimi, tanpa maksud menilai kita lebih baik. Tapi kalau saudara lihat kepahitan jelas ada. Kita gak tahu ada apa di belakangnya, tapi ada pahit, ada kemarahan, ada kebencian. Yang dibakar, yang kebanyakan yang dianggap pamer, dianggap menyombongkan diri, dianggap merasa paling hebat. Dan kalau kita perhatikan firman Tuhan kan ajar kita untuk tidak seperti itu. Amin.
Kalau saudara lihat, kalau itu jadi pola hidup kita, maka saudara bisa ada di tengah-tengah masyarakat dan jadi berkat, jadi terang. Judul khotbah kali ini adalah mengasihi yang sulit dikasihi. Saya akan ambil dari Lukas 17 ayat 11-19. Saya akan bacakan buat saudara. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Teriakan yang sebetulnya kalau mau jujur kita sudah dengar dari bangsa ini beberapa waktu terakhir. Lalu dia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu pada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, menjadi sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat dia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur menyembah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya yang telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu dia berkata pada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu." Saudara, kalau kita lihat sama-sama, yang pertama tadi, dalam perjalanannya ke Yerusalem. Kenapa disebut dalam perjalanan ke Yerusalem? Karena penulis Injil ini yaitu Lukas, dia mau cerita begini. Semua ini dalam rangka Tuhan sedang menuju proyek penyelamatan. Dia sedang mau menyelesaikan penebusannya di Yerusalem. Dia sedang menyelesaikan rencananya untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Dia sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan penebusan kita semua. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dan di dalam rencana keselamatannya itu, perhatikan baik. Di dalam rencana keselamatannya itu, dengan sengaja Tuhan berjalan di perbatasan Samaria dan Galilea. Samaria dan Galilea, Israel dan Samaria itu saling membenci. Ribut terus. Orang Israel, orang Yahudi merendahkan orang Samaria. Orang Samaria membenci orang Yahudi. Justru di tengah-tengah keributan itu Tuhan sengaja jalan di perbatasan. Gereja Tuhan, kita seharusnya bisa berjalan di perbatasan. Di antara orang yang saling bertikai, saling membenci, gereja bisa jalan di tengah-tengah untuk membawa kabar baik. Untuk menjadi berkat di sana. Bukan cuma bicara Samaria. Tuhan mau bilang bahwa dalam rencana keselamatannya, ternyata yang Tuhan mau selamatkan bukan cuma orang Yahudi, tapi juga orang Samaria. Yang orang Yahudi boleh bencinya kayak apa, tapi Tuhan bilang nih, aku gak benci mereka. Aku gak benci mereka. Mereka termasuk dalam rencana keselamatan. Keselamatan Tuhan itu mencakup semua bangsa, semua suku. Gak ada satu suku yang Tuhan benci sehingga Tuhan gak masukkan mereka. Amin. Dan di dalam keselamatan Allah, Tuhan izinkan ada 10 orang kusta yang datang. Orang kusta itu melambangkan orang-orang yang ditolak Tuhan pada zaman itu. Ahli-ahli agama pikir Tuhan benci banget sama mereka sampai mereka kena sakit kusta. Ahli agama pikir mereka adalah orang-orang yang gak ada harapan. Najis senajis-najisnya. Tidak ada lagi tempat buat mereka. Bahkan mereka gak boleh ke gereja. Bukan gereja, sinagog. Mereka gak boleh beribadah. Mereka gak boleh sembahyang. Udah gak dianggap bukan orang. Kalau ketemu orang mereka harus tutup muka dan teriak najis, najis supaya semua orang tahu. Oh ada orang kusta. Anjing aja kalau lewat gak harus begitu saudara. Dengan kata lain orang kusta lebih rendah daripada binatang. Gak ada tempat di masyarakat buat mereka. Tapi perhatian baik, dalam perjalanan yang menyelesaikan karya keselamatan, Tuhan Yesus menerima orang kusta. 10 orang kusta menemui Yesus. Kenapa mereka mau menemui Yesus? Karena saya percaya reputasi yang Yesus punya. Terang yang nyata, terang yang bersinar di tengah kegelapan dari kehidupan Tuhan Yesus. Membuat orang kusta ini merasa gini loh. Kayaknya satu-satunya harapan kita hanya pada dia deh. Kayaknya hanya pada dia kita punya harapan. Kayaknya hanya pada dia kita bisa punya sesuatu yang baik untuk ke depan. Buat orang kusta ini, di mana semua orang gak mau terima dia, Jesus approachable. Yesus
sangat bisa disentuh, sangat bisa ditemui. Mungkin pemimpin lain nggak mau ditemui, eksklusif. Sorry ya, gua nggak sama seperti lu. Gua lebih baik memimpin dari jauh, memimpin dengan sombong, dengan arogan. Tapi Tuhan Yesus approachable. Gereja, anak-anak Tuhan harusnya approachable. Harusnya bisa didekati sama masyarakat, harusnya. Setuju? Oh iya dong. Jangan sampai kita merasa kita jadi umat yang ditebus Tuhan dan kita mengurung diri dalam sebuah ruangan yang di tempat gini. Tempat ibadah kita. Kita merasa kita orang yang sudah diselamatkan. Kita orang yang diberkati. Dan kita gak peduli sama orang di luar sana. Terang kita gak akan bisa bersinar terang. Sehingga mereka gak akan melihat sebagai gereja adalah harapan yang Tuhan berikan di tengah-tengah dunia. Mereka melihat sebagai gini, ini makhluk-makhluk menyebalkan yang ada di tengah dunia. Kalau ada apa-apa yang harus kita habisin dulu, gereja. Halo, tapi Yesus gak begitu. Jesus is approachable. Yesus punya reputasi helpful, suka menolong. Makanya mereka mendekat, Yesus pasti mau tolong kita. Yesus pasti mau tolong kita. Bagaimana dengan orang kalau lihat saudara dan saya? Apakah mereka melihat wajah-wajah yang helpful? Coba lihat kiri kanan. Apakah kita orang-orang yang helpful? Dan gini, orang tahu bahwa mengasihi adalah nature-nya Yesus. Sifatnya Yesus itu mengasihi. Nah seharusnya kita punya sifat juga mengasihi, yang setuju kata amin. Karena misi adalah tentang mengasihi sesama. Misi itu bukan program gereja. Misi adalah tentang mengasihi sesama. Karena itulah misi adalah God's nature. Sifatnya Tuhan adalah kasih. Pribadi Tuhan itu adalah kasih. Karena itu mengasihi sesama, misi adalah sifatnya Tuhan. Nah kalau misi adalah sifatnya Tuhan, maka Alkitab dengan jelas menceritakan bagaimana konsistennya Tuhan dari perjanjian lama sampai sekarang, sampai perjanjian baru. Mengutus terus orang-orangnya. Abraham diutus, Musa diutus untuk membebaskan orang yang tertindas. Untuk memberi harapan buat orang yang tertekan. Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan. Bapa mengutus Yesus, Bapa dan Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus mengutus kita, gerejanya. Dan perhatikan baik, tidak ada orang yang diselamatkan Tuhan yang tidak diutus Tuhan. Tidak ada orang yang diselamatkan Tuhan, tidak diutus Tuhan. Semua orang yang diselamatkan Tuhan itu diutus Tuhan. Baca Alkitab saudara, maka di Alkitab saudara ada kata gini, pergilah. Saudara dan saya diutus Tuhan. Semua orang yang diselamatkan pasti diutus Tuhan. Untuk apa? Kamu sudah diselamatkan, kabarkan keselamatan kepada yang lain. Kamu sudah menerima kebaikan Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan itu sama orang lain. Supaya orang lain pun mengalami kebaikan yang sama dari Tuhan. Tapi walaupun orang kusta ini mendekat, Alkitab bilang mereka gak bisa terlalu dekat. Mereka berdiri agak jauh. Karena apa? Ada masyarakat yang lain. Gak kasih mereka mendekat terlalu dekat. Mereka berdiri agak jauh, mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Cerita yang sekali lagi saya mau bilang ada dari sekitar kita. Mereka yang ada di sekitar Bandung sini. Yang UMR juga gak dapat. Dipotong dari sana. Mereka lagi sulit, lagi susah. Dan mereka berteriak, tolong kami dong, kami pusing. Dan kita bilang, oh ya Tuhan berkati kalian ya. Tuhan berkati kalian. Kalian beda sama kita kalau kita mau umat yang diberkati ya. Hah, kalian tidak diberkati ya? Hah? Kami diberkati. Kusta bicara penyakit yang secara fisik menjijikkan. Diperkirakan sama seperti lepra hari ini. Maka kalau orang kena lepra itu nanti mukanya mulai nggak kayak muka orang saudara. Kehilangan rasa sakit sehingga kalau dia pegang apa dia nggak sadar tangannya jarinya putus dan semua. Sehingga badannya makin lama makin nggak utuh. Jadi dianggap penyakit yang sangat menjijikkan. Secara sosial mereka diasingkan dari komunitas. Nggak boleh tinggal sama keluarga mereka. Mereka harus tinggal di luar kota. Di zaman Belanda ada sanitarium tempat orang penderita lepra. Mereka diasingkan begitu rupa tanpa pagar. Tapi nggak ada seorang pun yang keluar dari tempat sanitarium itu. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka keluar, mereka pasti
tertolak. Mereka pasti diejek, mereka pasti dihina, mereka pasti diusir sama masyarakat. Jadi mereka sudah punya rasa tertolak duluan. Sehingga mereka nggak ada yang berani keluar dari tempat penampungan itu. Kalau ketemu orang harus tadi berteriak, najis, najis. Mereka nggak boleh ikut ibadah. Karena dianggap bahkan Tuhan pun sudah tidak mau lihat kamu lagi. Tapi yang menarik, Yesus mau ketemu mereka. Manusia boleh hakimi kita. Manusia boleh hakimi siapapun juga. Belum tentu Tuhan hakimi juga loh. Tuhan mengasihi. Tuhan memberi kesempatan. Tuhan memberi penerimaan. Yang setuju kata amin. Yesus guru kasihanilah kami. 10 orang kusta itu membutuhkan belas kasihan. Seperti orang di sekitar kita yang juga membutuhkan belas kasihan. Lalu Alkitab tadi bilang bagus sekali. Lalu Yesus memandang mereka. Di khotbah saya di awal bulan ini. Dari firman Tuhan kita belajar kalau Tuhan memandang. Dia memandang dengan belas kasihan. Dia melihat dengan belas kasihan. Kalau dia memandang, saudara, dia tidak pernah pandang kita dengan kebencian. Dia memandang dengan belas kasihan. Terus dia bilang ini, pergi, perlihatkan dirimu pada imam-imam. Kenapa? Dia tahu dia mau menyembuhkan mereka dan pergi ke imam-imam supaya mereka lapor. Karena imam-imam lah yang bisa membuat keputusan begini. Kamu sudah sembuh. Kamu bisa kembali ke masyarakat. Kamu bisa kembali kepada keluarga kamu. Dengan kata lain begini loh. Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan mereka, tapi Tuhan Yesus memanusiakan mereka kembali. Itu yang Tuhan Yesus kerjakan. Pelacur, pemungut cukai, siapapun juga waktu Tuhan berjumpa mereka. Pertobatan bukan cuma menyembuhkan, pertobatan bukan cuma menyelamatkan, pertobatan membuat orang dipulihkan lagi harkatnya. Orang yang minder, orang yang tertolak, orang yang terbuang, orang yang merasa gagal. Kalau engkau merenungkan firman betul-betul, engkau tahu di dalam Tuhan engkau punya harapan baru. Kalau engkau merenungkan firman, engkau tahu di dalam Tuhan engkau ciptaan yang baru. Kalau engkau merenungkan firman Tuhan benar, engkau tahu di hadapan Tuhan engkau berharga. Kita dimanusiakan kembali. Tadi pagi saya cerita ini dan keluarga yang saya cerita menangis karena ingat cerita ini. Jadi waktu kita belum kebaktian di sini, saya ingat ada satu keluarga yang suka bawa perawatnya. Keluarga ini sudah, 2 ibu ini sudah lebih senior dari saya umurnya. Sudah lebih senior. Tapi ini perawat dari mereka kecil, jadi sudah almarhum sekarang. Selalu duduk paling depan, pakai kain Jawa gitu ya. Duduk paling depan, kebaktian. Dan waktu itu saya bilang sama jemaat begini, memanusiakan manusia kembali toh. Saya bilang, saudara, saya tahu di tempat ini ada banyak orang yang lebih hebat dari saya. Dari sisi pergaulan mungkin kalian lebih, Bapak Ibu lebih hebat dari saya. Dari sisi bisnis, Bapak lebih hebat dari saya. Dari sisi keramahan, Bapak lebih hebat dari saya, Ibu lebih hebat dari saya. Tapi izinkan. Saya menghormati Bapak Ibu yang lebih hebat daripada saya. Sama saya menghormati Ibu di depan ini. Saya ingat sekali, saya tunjuk beliau, almarhum ini. Izinkan saya menundukkan kepala kepada Bapak Ibu. Sama rendahnya seperti saya menundukkan kepala pada ibu ini. Dan pengusaha-pengusaha waktu itu mendengar saya, mereka ngangguk-ngangguk. Itu yang membangun value gereja ini. Bahwa di tempat ini gak ada orang yang diutamakan lebih daripada yang lain. Saudara boleh tanya sama yang duduk depan, kenapa mereka duduk depan? Apa karena sumbangan mereka lebih besar? Atau karena mereka datang lebih awal? Simple. Di tempat ini gak ada yang di booking sama orang-orang tertentu. Gak ada tempat khusus buat orang-orang tertentu. Gak ada. Amin. Kenapa? Yesus memanusiakan kita. Gereja juga harus begitu dong. Kita pengen belajar praktek. Ayo lakuin. Jangan cuma teori. Ayo kita belajar. Kita gak sempurna. Belum sempurna, tapi yuk belajar. Memanusiakan mereka kembali. Memanusiakan satu sama lain. Menghormati satu sama lain. Seperti Tuhan memulihkan kita juga. Yang setuju kata amin? Saudara, kalau mau jadi berkat buat kota, mau jadi terang buat kota. Jadikan itu gaya hidupmu, pola pikirmu. Jadikan itu sifatmu. Keluar dari tempat ini, saya selalu bilang kan begini. Live, kasih orang lain lebih dulu. Biar itu jadi sifatmu. Mendahulukan orang lain. Ada orang di depan situ, sapa mereka. Sapa mereka. Jangan kalau sama ketemu saya baru, pastor, waduh, saudara sampai.
jalan Tuhan, nggak usah. Sama aja. Tapi samalah sama seperti ketemu sama para penjaga di depan. Betul nggak? Betul nggak? Baca firman ajar itu enggak? Atau firman ajar sudah harus tiarap-tiarap di depan pendeta? Nah, ya kan? Tuhan ajar kita bersikap baik. Karena misi adalah God's nature. Maka misi juga nature-nya gereja. Misi juga harusnya jadi sifat gereja. Misi sama sekali bukan program gereja. Misi harusnya jadi sifat gereja. Gereja Tuhan itu pasti bermisi. Kalau gereja tidak bermisi, itu bukan gereja Tuhan. Sekali lagi karena Alkitab mengutus kita semua pergi. Jelas. Gak akan, itu tidak ada di Alkitab saudara. Nah, karena itu nature-nya apa yang Yesus lakukan. Dua hal yang Yesus lakukan. Kemana-mana dia menceritakan gospel. Gospel adalah kisah bagaimana cerita. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengampuni kita. Dia menebus dosa kita. Dan memulihkan kita jadi anaknya lagi. Menyelamatkan kita. Cerita itu yang Tuhan ceritakan kepada semua orang. Dia cerita. Dia mengabarkan bagaimana kita akan dipulihkan dalam kerajaannya. Memerintah bersama-sama dalam kerajaannya. Dan yang kedua, Tuhan juga mempraktekkan kasih. Kemana-mana dia praktek kasih. Nah karena itulah tujuan misi itu ada dua juga. Yang pertama, menceritakan gospel, bukan kristenisasi. Dia mau percaya Tuhan apa enggak, itu Tuhan yang akan beracara sama dia. Bagian kita menceritakan kebaikan Tuhan. Istri saya suka cerita sama orang-orang di rumah. Ini bukan soal agama ya. Saya cuma mau cerita, Tuhan itu baik. Yang penting kamu dalam semua, kamu dengar ajaran manapun, kamu mesti tahu Tuhan itu sebetulnya baik. Tuhan mengasihi kamu. Dia cerita. Ceritakan gospel kalau kita bisa. Yang kedua, usahakan damai. Praktek kasih itu apa? Usahakan damai, usahakan sejahtera, usahakan keadilan yang dari Allah supaya nyata di bumi, nyata di kota kita. Yang setuju kata amin. Nyata di tempat engkau bekerja, nyata di anak buahmu kalau kamu punya anak buah, nyata di pertemananmu. Nyata di sana. Itu yang dimaksud shalom. Shalom itu bukan password untuk masuk gereja. Shalom, oh silakan masuk. Bukan. Shalom juga bukan password kalau telepon sama seorang hamba Tuhan. Shalom Pak, shalom, wah jadi bisa ngobrol. Bukan, shalom itu artinya gini. Mengusahakan damai, sejahtera, keadilan Tuhan nyata dalam hidup kita. Di kendaraan. Kamu ngamuk-ngamuk di jalan? Hah? Kalau di sini shalom, di jalan anjing. Kok Ferry paling semangat ketawanya? Kayaknya masih bergumul di situ. Ya kan? Waduh, kasar sekali. Di luar kasar. Saudara kalau naik kendaraan yang jaga-jaga di bawah di basement. Jangan dianggap tiang saudara. Itu orang. Sapa dong. Sapa. Makasih Pak. Gak balas Pak. Gak masalah. Gak harus balas. Kita berbuat baik bukan supaya orang balas sama kita. Kita berbuat baik karena itu nature-nya kita. Itu sifat kita sebagai anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. Nah karena itu prakteknya gimana misi? Yang pertama ada praktek langsung khotbah, mengajar, menjelaskan tentang gospel secara to the point. Sometimes kita punya kesempatan untuk itu. Termasuk pada orang lain, ada yang nanya, gue pengen tahu dong tentang Tuhan lu gimana. Wah kita bisa cerita. Gue pengen tahu yang lu percaya apa sih, kita bisa cerita. Tapi sometimes kita dalam kondisi yang gak bisa ngomong begitu. Kita tetap bisa mempraktekkan misi dengan secara tidak langsung. Dengan cara apa? Lewat pertemanan kita, lewat teladan hidup kita, mempraktekkan kerajaan Allah lewat profesi kita, lewat perbuatan baik kita, lewat kegiatan sosial dan ada banyak macam yang lain. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak pergi. God's mission, amen. Karena bisa langsung, bisa tidak langsung. Selama itu jadi pola pikir kita, itu menjadi gaya hidup kita. Mana cara yang terbaik di antara dua ini? Gak ada yang cara yang terbaik. Dua-duanya dibutuhkan, tinggal kita perlu berdoa, lihat sikon dan berdoa minta tuntunan Tuhan.
Gimana caranya kita melakukan hal yang terbaik di kondisi tertentu. Amin. Alkitab bilang begini. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi sembuh. Jadi orang-orang kusta ini suruh pergi ke imam-imam tadi. Di tengah jalan mereka, kita sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa dia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah tadi 10 ya? Di mana yang 9 lagi? Gak adakah yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu dia berkata pada orang itu, berdirilah, pergilah sebab imanmu telah menyelamatkan kamu. 1 kembali, 9 tidak. Suruh sapa orang, 1 sapa balik, 9 mungkin tidak. Suruh berbuat baik, 1 berterima kasih, 9 mungkin tidak berterima kasih. Saudara menolong orang, 1 membalas baik, 9 mungkin lupa sama kebaikan saudara. Tapi Tuhan tetap menolong mereka walau mereka tidak kembali untuk percaya kepadanya. Amin. Enggak waktu 9 enggak balik Tuhan bilang, kurang ngajar 9 enggak balik ya. Kustadrei siamane. Enggak saudara. Enggak. Tuhan tapi, enggak pulang. Enggak pulang. Tapi Tuhan tetap izinkan mereka sembuh. Kenapa? Itu sifat Tuhan untuk berbuat baik. Amin. Itu harusnya sifat gereja. Itu sifat orang percaya. Sifat murid-murid Kristus. Yang setuju kata amin. 1 kembali, 9 tidak. Sembuh tidak berarti selamat. Kaya tidak berarti selamat. Saya diberkati Tuhan tidak berarti selamat. 9 sembuh. Tapi gak jelas apakah mereka selamat atau tidak. Alkitab gak menceritakan. Karena keselamatan bicara tentang kasih karunia. Yang diberikan sama kita. Dan kalau kita sudah menerima kasih karunia yang menyelamatkan. Maka ada buahnya. Apa itu? Hati kita selalu kembali sama Tuhan. Hati kita selalu mau menyembah Tuhan. Ada hati yang mau bersyukur, mau memuliakan Tuhan. Itu buah yang diceritakan di cerita ini. Kalau saudara betul-betul mengalami kasih karunia, pasti pengen terus kembali sama Tuhan. Menyembah Tuhan, bersyukur pada Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Yang 9 enggak. Mungkin mereka enggak selamat, cuma sembuh. Saya berdoa supaya saudara jadi orang yang diberkati Tuhan dan selamat. Amin. Saya berdoa supaya jangan sampai saudara cuma jadi orang yang diberkati Tuhan, tapi tidak selamat. Amin. Amin. Saya tutup dengan bagian ini. Ini kalimat terakhir ya. Sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk meneladani Yesus. Yang setuju kata amin. Apa itu meneladani Yesus? Mengasihi, berbuat baik kepada semua orang. Entah mereka akan kembali untuk berterima kasih atau tidak. Percaya pada Yesus atau tidak, tetap kita harus berbuat baik pada mereka. Walau penting untuk kita juga terus mendoakan keselamatan mereka. Supaya mereka bukan cuma menerima pertolongan saja, tapi mereka juga diselamatkan. Yang setuju kata amin? Kalau saudara lakukan ini, gereja lakukan ini, perhatian baik. Kalau saudara ikutin khotbah-khotbah saya, maka saudara tahu ini, gereja itu dipanggil Tuhan apa? Eklesia. Eklesia artinya apa? DPR-nya Tuhan, betul gak? Dunia pasti akan terus kecewa kok sama dewannya mereka. Dunia akan putus asa sama dewannya mereka. Tapi kalau dewannya Tuhan bersinar terang, harusnya bangsa ini akan lihat ini. Di sana ada harapan. Dewan yang ini berbeda. Dewan ini berbeda. Mereka baik, mereka lain caranya. Tapi kalau gereja, God's mission, gue gak in gue out aja. Maka sudah tahu, dunia, Tuhan bilang ini, garam yang tidak asin akan dibuang orang dan diinjak orang. Pilihan dari saudara. Tuhan sudah berfirman, harapan saya hari ini membuat firman ini makin jelas buat kita. Bahwa firman Tuhan itu mengajar yang baik sebetulnya. Ya kan, firman Tuhan mengajar yang baik. Harapan saya kondisi ini membuat kita benar ya. Oh deh, amin, gue mau ada di dalamnya deh. Harapan saya itu yang terjadi sama kita. Amin. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Untuk firman yang bicara jelas sekali di masa-masa seperti ini. Buat hati kami jangan keras.
Buat hati kami tidak menolak, tapi hati kami mau belajar, mau bertobat, mau terbuka. Tuhan bicara terus pada kami, lembutkan hati kami. Sampai kami mau bilang ini, aku anakmu, aku muridmu, aku mau berjalan bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Urapi anak-anakmu semua di sini dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa buat kerusuhan yang terjadi. Kami minta keamanan Tuhan turunkan atas kota kami, atas bangsa kami. Tuhan, semua kepahitan, semua luka, semua sakit hati yang sangat dalam itu biar Tuhan yang bisa bantu sembuhkan. Biar bangsa ini boleh sembuh, kota ini boleh sembuh, kasih Tuhan boleh mengalir. Pakai kami untuk menyatakannya, pakai kami untuk menceritakannya, pakai kami untuk menyalurkannya. Terima kasih. Sebentar kami juga akan memberi Tuhan. Biar di masa-masa yang seperti ini kami tetap bisa memberi dengan sukacita. Kami tetap bisa memberi dengan ucapan syukur. Dan biarlah semuanya boleh dipakai untuk menyatakan kerajaan-Mu di dunia ini. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin.